dengan penuh kekhusyuan, dengan ungkapan rasa syukur yang telah kita selesaikan melakukan ibadah saum, ibadah tarawih, tadarus Al-Quran, zakat, sedekah, dan ibadah-ibadah sosial lainnya yang berhubungan di bulan Ramadan ini. Sementara itu, suasana kebahagiaan pun merekah menghias di wajah setiap kita dari orang muslim, disertai munculnya kata maaf dan doa yang tulus. Ja'alani Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali suci dan kembali melawan hawa nafsu yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang rahimahumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung bagi mereka yang selalu membersihkan dan menyucikan diri. Bahkan wa dzakara isma rabbih fasalla, dia ingat nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendirikan salat. Inilah orang yang sebetulnya yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kesucian akan dirinya. Selalu mengingat asma Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melaksanakan ibadah yang sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Aid rahimakumullah. Bagi kita sebagai orang muslim, tentu dalam kapasitas sebagai seorang makhluk yang sosial, Idul Fitri adalah saat yang tepat untuk kita saling bersilaturahmi dengan keluarga, dengan kerabat, bahkan dengan sahabat. Maka tidak heran manakala Idul Fitri itu tiba, umumnya di antara kita pada kaum muslimin ingin bertemu dan berkumpul dengan keluarga. Hal ini dilakukan atas kesadaran dan dalam pergaulan kita sehari-hari, setiap yang bisa mungkin menjadikan kita khilaf. Bahkan sehari-hari kita mungkin disengaja ataupun tidak. Karena itu pada hari yang fitri ini kita perlu saling memaafkan, saling menghilangkan rasa benci dan dendam di antara kita. Tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang muda mendatang yang tua, anak sowan ke ayah bunda, cucu yang datang ke ayang-ayangnya, dan seterusnya, dan seterusnya, yang seterusnya lagi. Bukankah manusia itu disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-insan malul khata wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa, cenderung tercemar oleh berbagai salah dan dosa, baik salah dengan Allah Subhanahu wa taala maupun salah terhadap kita sesama manusia. Puasa yang kita jalani seterusnya ini harusnya membantu kita untuk menghapus salah dan dosa yang telah kita lakukan yang secara langsung mungkin mencemari kepribadian kita. Kita sehingga jati diri kita sebagai manusia ini yang mempunyai akhlak mulia akan ditemukan kembali dengan seutuhnya. Kemudian mengingat antara ibadah puasa dan Idul Fitri yang merupakan rantai rantai yang tidak terpisahkan. Maka salat Idul Fitri yang kita tunaikan selepas berpuasa sebulan penuh ini adalah saksi kita bahwasanya kita telah melakukan kerja keras untuk mengembalikan fitrah kita sebagai manusia yang tentunya kembali ke fitrah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesucian. Hadirin sidang Id rahimahullah, pantaslah para ulama menyebutkan bahwasanya kata ulama laisal aid liman labisal jadid. Id itu bukan diperuntukkan bagi mereka yang selalu bajunya baru. Wa innamal aid liman ta'atahu tazid. Tetapi Id itu diperuntukkan bagi mereka yang selalu keimanannya selalu bertambah dan bertambah. Bahkan walaisal aid liman tajammalu bil libas wal markub. Id itu bukan diperuntukkan bagi mereka yang selalu dengan baju gaya dan kendaraan yang mewah. Innamal aid liman ghufirat lahu dzunub. Tetapi Id itu diperuntukkan bagi mereka yang ketika keluar dari Ramadan ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya itu silaturahmi diposisikan dalam agama kita. Bahkan begitu mulia dalam posisi agama kita. Karena kita salah satu perilaku mulia dalam Islam itu adalah kesediaan seseorang untuk menjunjung dan menyambung tali persaudaraan di antara kita. Hadirin sidang Aid rahimakumullah. Dalam satu riwayat bahwasanya baginda Rasul pernah ditanya oleh para sahabat yang lain. Ketika itu baginda Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling mulia di antara kita?" Lalu baginda Rasul pun dengan tegas menjawabkan, kata Rasulullah, "Akramun nasi atqahum lil Rabbi."
Yang paling mulia di antara mereka itu adalah mereka yang paling takwa kepada Tuhan. Wa usaluhum lirrahim. Dan yang kedua adalah yang mereka yang selalu menyambung tali persaudaraan. Wa amiruhum bil ma'ruf. Dan yang ketiga adalah mereka-mereka yang selalu menjadikan dirinya, bahkan mengabdikan akan hidupnya selalu menyuruh kepada kebaikan. Wa anhahum 'anil munkar. Dan yang keempat adalah mereka yang selalu berjuang untuk mencegah kemungkaran. Itulah manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasul. Jadi jelas silaturahmi yang dikehendaki oleh Islam adalah pertemuan antara manusia dengan pihak yang sejajar, yang tidak dibelenggu oleh budaya pakai. Oleh karena itu, bersilaturahmi tidak sepantasnya berlaku anggapan bahwa berstatus sosial yang tinggi harus menjadi pihak yang didatangi oleh yang berstatus rendah. Bersilaturahmi tidak harus terus berlenggu oleh atribut-atribut partai, oleh atribut kepangkatan antara atasan dengan bawahan, buruh dengan majikan, atau barangkali kuli dengan mandor, bahkan terlebih membeda-bedakan antara si kaya dengan si miskin. Hadirin sidang ayat rahimahumullah, kiranya jelaslah bagi kita bahwa hati nurani seorang muslim, seorang muslimah setelah menjalani ibadah puasa dan hari Idul Fitri ini harusnya lebih mampu menghayati eksistensi dirinya